Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a dog. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah, I got it. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertanyaan kepada The Brondol adalah bicara ketika petani panen itu buah saya besar-besar Pak Pendi. Namun kenapa timbangan atau tonase atau kilogram yang saya peroleh di dalam panen saya kok kecil ya Pak Pendi? Buahnya besar-besar. Jadi satu hal yang harus dipahami oleh para petani, kita di dalam kelapa sawit itu kenal namanya fruit set. Artinya tidak hanya yang nampak saja di penampang dalam seperti ini saja, tapi bahwa di dalam kelapa sawit itu ada yang namanya spikelet. Spikelet itu adalah jumlah ataupun satu tangkai di mana brondolnya akan melekat. Ketika dia melekatnya hanya mungkin yang jadi hanya 2 brondol juga besar juga. Namun timbangannya nggak berat. Karena di dalamnya itu kok kecil-kecil, itu nggak kelihatan itu. Kemudian yang kedua ada namanya fruit stuban, artinya adalah jumlah brondolan yang akan sebagai penyusun dari tandan buah segar ini. Di dalam vlog kali ini saya akan membahas 2 hal yang menyebabkan terkadang bahwa tonase adalah mengalami penurunan sementara buahnya besar-besar Pak Pendi. Jadi yang pertama adalah masalah penyerbukannya itu sendiri. Ketika kita ngomong fruit stuban atau fruit setnya ini sendiri, kita tidak bisa terlepas yang namanya penyerbukannya. Penyerbukan ini alhamdulillah di negara kita Indonesia yang tercinta ini tersedia serangga penyerbuk yang namanya Elesdibius cameronicus. Ketika penyerbukannya itu adalah tidak berjalan dengan bagus, maka penyerbukan yang terjadi adalah hanya menggunakan angin saja. Ketika penyerbukan menggunakan angin, maka terkadang pembentukan brondolannya adalah tidak sampai ke dalam spikelet yang lebih bawah lagi. Ketika kita ngomongin spikelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, ternyata hanya terbentuk 2 walaupun besar-besar, tapi secara bobot pasti akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah ketika dia penyerbukan menggunakan angin, maka persentase brondolan atau fruit stubannya adalah sangat rendah. Sehingga memang tidak ada kata lain bahwa kita tetap akan bagaimana serangga penyerbuk atau Elesdibius cameronicus ini adalah membantu kita di dalam penyerbukan kelapa sawit yang kita budidayakan. Lah yang terkadang kita terlupa adalah bahwa kita tidak memberikan sebuah habitat yang baik bagi Elesdibius cameronicus. Salah satu yang sering terlupakan adalah masalah pruning itu sendiri. Ketika over pruning hanya songgo 1 saja, didasarkan sebuah penelitian bahwa pruning dengan songgo 1 atau bahkan tidak songgo, maka akan meningkatkan suhu yang ada di sekitar tanaman kelapa sawit kita. Ketika suhunya naik, maka Elesdibius cameronicus cenderung tidak nyaman, populasinya tidak banyak. Hal ini yang menyebabkan bahwa penyerbukan juga sangat rendah. Kemudian yang kedua, kita berada di mana? Sebagai di dalam sebuah studi bahwa ketika di Sumatera, di Pulau Sumatera, kebutuhan Elesdibius yang ada sekarang ini adalah rata-rata 20.000 ekor per hektarnya. Sementara di Kalimantan ada 50.000 ekor per hektarnya. Ini sangat membantu petani kelapa sawit, bahkan meningkatkan sampai 15% di dalam kenaikan produksi yang dilakukan. Ini yang pertama adalah karena serangga Elesdibius yang tidak membantu kita atau jumlahnya berkurang. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki buah yang yang besar tapi tidak ini, maka kita evaluasi. Besar itu relatif Bapak Ibu semuanya. Maka di dalam pola pupuk yang harus dilakukan adalah tidak hanya sekedar vegetatif saja. Vegetatif misalnya kita memupuk urea, hanya urea, KCL, fosfatnya mana? Enggak ada. Sekedar informasi, di dalam satu tandan buah segar ini ketika diolah di pabrik, maka ada urutan yang harus dipahami. Unsur hara yang diperlukan atau yang diserap oleh tanaman kelapa sawit ini adalah yang pertama adalah kaliumnya. Maka kalium itu memegang peranan penting dan jumlah yang paling banyak. Kemudian yang kedua adalah nitrogen. Kekurangan nitrogen memang tanaman itu kuning secara merata. Namun bahwa kekurangan nitrogen tidak hanya ke dalam vegetatif saja, karena di dalam tanaman kelapa sawit kita juga ketika dianalisis maka ada kandungan nitrogennya juga, sehingga memang akan berpengaruh terhadap di dalam pembentukan produksi tanaman kelapa sawit kita. Yang ketiga adalah fosfat, ada fosfatnya. Keempat adalah magnesiumnya, sehingga bahwa di dalam pola pemupukan yang harus dilaksanakan adalah ya tetap tersedianya kalium, nitrogen, fosfor, magnesium sesuai dengan urutannya dengan jumlah yang sangat sesuai.
disesuaikan dengan jumlah atau disesuaikan dengan umur tanaman. Karena jangan sampai bahwa ketika kita mempunyai tanaman kelapa sawit, yang terpikir kita masih banyak di kalangan para petani mupuknya hanya dolomit, urea, KCl, dolomit, urea, KCl. Fosfatnya mana? Kalau enggak kebalik lagi, dulu urea, saya mupuk apa ini dicampur urea, KCl, SP3 TSP, urea, magnesiumnya mana? Keempat unsur hara ini harus terpenuhi dengan sangat baik sehingga akan membantu pembentukan tandan buah segar yang sempurna. Sehingga dengan pemupukan yang sempurna ditambah dengan penyerbukan yang sempurna yang dibantu oleh serangga penyerbuk Elesdibius, kita berharap produksinya adalah sangat baik sekali. Di mana bahwa janjangannya itu adalah besar-besar. Yang kedua adalah bobotnya juga dapat, di mana bahwa fruit stubannya dan fruit setnya sangat terbentuk dengan sangat baik. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan yang paling penting, di dalam kultur teknis budidaya kelapa sawit dikenal namanya songgo. Mungkin banyak masih kembali lagi banyak perdebatan yang di Malaysia hanya songgo 1 dan semua monggo saja. Tapi di negara kita, di daerah tropis kita yang ini kita harus menjaga songgo ini bukan hanya sekedar sebagai sumber tenaga dalam penyerapan unsur hara ke depannya dengan melalui proses fotosintesis, namun bahwa dengan adanya songgo yang bagus akan menjaga suhu yang akan memberikan kenyamanan bagi Elesdibius camerunicus. Lebih daripada 32 derajat, Elesdibius sudah tidak nyaman. Ini yang harus dipahami bareng-bareng. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya dan melapangkan jalan rezeki yang halal bagi kita. Dan salam hangat bagi keluarga di rumah. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.